Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kejahatan internasional merajalela di seluruh dunia sekarang ini. Tapi kita jangan khawatir, selalu baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Beberapa jenderal dari Israel sekarang ini sudah dinyatakan buronan. Bahkan Perdana Menterinya Netanyahu dinyatakan sebagai penjahat perang, dimusuhi oleh manusia seluruh dunia. Kenapa? Karena begitu kejamnya terhadap anak-anak di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kita dengarkan bagaimana gawatnya orang-orang yang zalim di dunia ini. Lakukan itu. 143 negara anggota PBB sudah mengakomodasi keputusan dari Mahkamah Internasional untuk menegaskan agar Israel segera meninggalkan tanah-tanah yang mereka duduki di Palestina. Dan itu didukung bukan hanya oleh Indonesia, tetapi oleh seluruh negara Arab, seluruh negara OKI, bahkan seluruh negara ASEAN. Maka apa yang hari ini kita kumpul di sini sesungguhnya mengingatkan kembali kepada pemerintah Indonesia bahwa sikap yang telah diambil sesuai dengan konstitusi, yaitu membela kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel, adalah sikap yang harusnya bukan hanya kemarin sudah disuarakan oleh Presiden Prabowo, bukan hanya sudah disuarakan oleh Menteri Luar Negeri, bukan hanya disuarakan oleh pejabat pihak Indonesia, tetapi juga didukung oleh warga bangsa Indonesia. Kita semuanya mendukung sikap Indonesia yang menolak penjajahan Israel dan membela kemerdekaan Palestina. Betul? Betul. Nah, firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara takkan pernah senang hati kepadamu sampai kamu tunduk patuh mengikuti ajaran mereka. Nah, orang di luar Yahudi disebut dengan goyim. Goyim itu setara dengan binatang, dengan budak. Hanya mereka saja manusia sebenarnya. Jadi ini adalah kecerdasan iblis yang menyatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia, saya ini yang paling mulia di muka bumi. Kesombongan ini diwariskan oleh iblis, akibatnya merusak di muka bumi. Padahal Al-Quran mengatakan wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Masya Allah. Inilah yang terjadi kerusakan oleh Israel terhadap Palestina, terhadap Mesir, terhadap Lebanon dan negara-negara tetangganya. Luar biasa. Allahu Akbar. Kita menginginkan agar pemerintah Indonesia lebih berani lagi memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel. Betul? Apalagi tadi saya katakan Indonesia tidak sendirian. Ada 143 negara anggota PBB, ada seluruh negara OKI, ada seluruh negara Liga Arab, ada seluruh negara ASEAN yang mendukung perjuangan bangsa Palestina, menegaskan tentang Israel adalah penjajah dan Israel adalah pendudukannya adalah ilegal. Karenanya kami menyambut dengan sangat baik prakarsa dari sahabat-sahabat kita semuanya, para habaib kita, para ulama kita, di bawah pimpinan dari imam besar kita, Al-Imam Muhammad Rizik Syihab hafizahullah wa mata'ana wa bitul hayati wa barakati ilmihi wa amali wa ta'lim wa jihadihi. Bersama dengan para ulama, para habaib, kami semuanya mengapresiasi dan berharap agar pada era yang baru ini, di era pemerintahan Prabowo Subianto, Presiden Prabowo, di awal pemerintahan beliau,
sudah membuat satu sinyal yang sangat bagus, kerjasama dan tahun yang sangat bagus dengan umat. Dengan kita 212 diizinkan untuk menyelenggarakan kembali reuninya di sini di Silang Monas. Bidam nafdi gaya aqsa birruh bidam nafdi gaya aqsa birruh bidam nafdi gaya aqsa. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bukakan negara kita pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hak merdeka itu adalah hak seluruh bangsa di muka bumi. Karena itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa di dunia. Karena itu penjajahan harus dihapus dari muka bumi karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Allahu Akbar. Nah, kembali kita kepada ulama-ulama yang palsu. Siapa dia ulama yang palsu? Pertama, ulama yang bisa disogok. Yang kedua, ulama palsu itu adalah ulama yang sedikit ilmunya tapi dia ingin mencari popularitas. Yang ketiga, ulama yang palsu adalah ulama yang diiming-imingi dengan jabatan, mudah dia bertukar pikirannya ketika mendapatkan jabatan. Dan kemudian ulama yang palsu itu adalah ulama yang mengadu domba antara satu suku dengan suku lain, antara mazhab dengan mazhab lain. Mereka sengaja membuat sadis, membuat kejam, membuat tajam yang perselisihan yang sebetulnya tumpul dan kecil saja, tapi mereka perbesar, mereka pertajam untuk mengadu domba. Maka Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Terhadap orang-orang yang memusuhi Islam dari orientalis, baik itu perang di lapangan maupun perang pemikiran, kita doakan Allahumma sattid samlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba. Ya Allah, pecah belahkanlah persatuan mereka dan gagalkanlah usaha mereka, gonjang-ganjingkanlah pendirian mereka, dan tanamkanlah penyakit jiwa ke dalam jantung mereka sehingga menimbulkan ketakutan yang amat sangat. Wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba, dan tancapkanlah, masukkanlah, timpakanlah ke dalam hati mereka penyakit jiwa yang menyebabkan mereka ketakutan yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, sekianlah dahulu. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.